Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin dari kelompok dua ingin mempresentasikan tentang algoritma lingkaran dan elips. Di dalam kelompok dua beranggotakan ada Yola, ada Alfikri dan saya sendiri Muhammad Sadam. Saya. Di sini membahas tentang bagaimana cara membuat atau menghitung algoritma lingkaran dan elips. Oke, kita langsung ke materinya aja. Nah, tujuan dari presentasi ini diharapkan audiens yang menonton video ataupun ikut dalam presentasi ini dapat memahami tentang algoritma lingkaran dan elips dan memahami kelebihan dan cara penggunaan main point circle dan main point ellipse algoritma dan memahami langkah-langkah dasar pembentukan lingkaran dan elips menggunakan algoritma main point. Nah, pengertian dari algoritma lingkaran sendiri adalah metode dalam komputer grafik untuk menggambar lingkaran-lingkaran menggunakan titik-titik piksel. Karena layar terdiri dari piksel bukan garis halus. Digunakan algoritma untuk memilih titik-titik terdekat, membentuk lingkaran. Salah satu algoritma yang umum dipakai adalah main point circle algoritma. Sehingga membantu memudahkan dalam penggunaan komputer sendiri atau tidak memberatkan sistem dari komputer itu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah main point circle algoritma. Sebenarnya cara penghitungan algoritma ada beberapa. Salah satunya mungkin main point circle algoritma karena dia adalah yang paling mudah dan paling efisien digunakan. Nah, main point algoritma adalah yang digunakan untuk menentukan titik piksel berdasarkan perhitungan titik tengah atau main point antara dua kemungkinan posisi piksel, lalu menentukan piksel mana yang lebih dekat ke garis lingkungan lingkaran dan memanfaatkan 8 titik simetri dari lingkaran. Nah, simetri lingkaran memiliki sifat simetri 8 arah. Artinya jika kita menggambar satu titik pada satu bagian lingkaran, maka kita bisa mendapatkan 7 titik lainnya hanya dengan memantulkan titik tersebut terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garis-garis diagonal. Mungkin habis dari sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yola. Selanjutnya yaitu langkah-langkah cara menghitung midpoint circle. Yang pertama, tentukan titik awal. Titik awal ini dimulai dari X sama dengan 0, Y sama dengan R. R ini merupakan jari-jari lingkaran. Dua, hitung nilai awal keputusan dengan rumus P0 sama dengan 1 dikurangi R. Nilai awal keputusan ini dihitung untuk menemukan titik selanjutnya. Lakukan iterasi dengan rumus berikut. Iterasi ini kemungkinan jika nilai P-nya itu lebih kecil dari 0, maka X-nya bertambah 1, terus update nilai P menggunakan rumus P sama dengan P ditambah X ditambah 3. Jika P lebih besar sama dengan 0, maka nilai X ditambah 1, P dengan P ditambah 2X ditambah 1 dikurangi 2Y. Lakukan iterasi. Iterasi berhenti ketika nilai X-nya sudah lebih besar sama dengan Y. Jika sudah menentukan titik-titiknya, maka lakukan eh, simetri ke 8 titik. Hmm. Next. Kelebihan dan kekurangan midpoint circle. Kelebihan yang pertama, menggunakan operasi integer. Yang kedua, memanfaatkan simetri 8 titik. Yang ketiga, akurasi cukup tinggi untuk representasi grafis. Yang keempat, mudah diimplementasikan dalam kode program. Kekurangan, hanya cocok untuk lingkaran sempurna, perlu modifikasi untuk lingkaran dengan ketebalan garis, kurang akurat jika resolusi layar terlalu kecil.
Pengertian algoritma elips. Algoritma elips adalah metode untuk menggambar bentuk elips secara digital di layar berbasis piksel. Tujuan dari algoritma ini adalah menentukan titik-titik koordinat yang membentuk kurva elips dengan cara yang efisien, cepat, dan akurat. Salah satu algoritma yang paling umum digunakan adalah midpoint ellipse algorithm. Em, Mungkin midpoint ellipse algorithm akan dijelaskan oleh Sadam. Kepada Itu Anda Fikri masih ya. di. Akan dijelaskan oleh Oh iya, Fikri. oke, boleh. Jangan gua mulu. Oke, kepada Fikri. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan midpoint ellipse algorithm. Midpoint ellipse algorithm ini adalah algoritma yang memanfaatkan simetri 4 kuadran elips dan hanya menggunakan operasi integer tanpa pembagian desimal, sehingga prosesnya lebih cepat. Oke, simetri elips ini memiliki sifat simetri 4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Artinya, jika kita menghitung satu titik pada kurva elips di satu kuadran, misalnya kuadran pertama, maka kita bisa mendapatkan tiga titik lainnya di kuadran lain melalui pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Oke, ini langkah-langkahnya ya, guys. Kalian boleh baca sendiri. Kayak tentuin jari-jari elipsnya R, X, sumbu Y. Oke, Kak. Aku paham. Pasti kalian paham sih, guys. Oke, dibaca dulu. Biar nanti kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Gimana Muhammad Dwi? Apa ada yang tidak kejelasan? Mungkin atau Teguh? Sejauh ini jelas ya, boleh dilanjut. Oh, sudah Oh, mengerti. apakah Yola ingin menjelaskan? Mungkin ditambahin aja ini tentukan. Jadi yang pertama itu kita nentuin jari-jarinya sumbu X, sumbu Y. Nah, habis itu kita instalasi titik awalnya di mana kira-kira. Nah, untuk ini kan di dalam elips itu ada region satu, region 2. Nah, hitung parameter awal region satunya. Nah, region satu akan terus dihitung sampai nilai R-nya itu lebih besar daripada X. Maka jika nilainya sudah lebih besar, baru lanjut ke hitung parameter awal region 2. Nah, di situ region 2 akan berhenti berhitung ketika nilai Y lebih besar daripada 0. Kayak gitu Muhammad Dwi, gimana? Mungkin nanti untuk ini bisa dijelaskan lebih lanjut nanti tentang caranya bisa lihat di YouTube. Karena di sini rada susah Boleh, untuk mencontohkan boleh soalnya. kontak-kontak Mas Adam ya. Gimana Dwi? Aman? Aman, Mas. Oke, silakan dilanjut. Muhammad Teguh aman? Aman, aman, aman. Oke, baik. Oke, baik kita lanjut. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari midpoint ellipse ya. Oke, kelebihannya dia bisa dapat menggambar elips dengan berbagai rasio sumbu A dan B. Dia menggunakan operasi integer, memanfaatkan simetri, cocok untuk grafik elips dalam simulasi desain atau animasi. Nah, kekurangannya di sini lebih kompleks dibanding algoritma lingkaran. Perlu perhatian khusus pada transisi wilayah satu dan wilayah 2. Tidak seakurat kurva vektor. Hasil bisa sedikit terdistorsi di resolusi rendah. Oke, kesimpulannya adalah algoritma lingkaran dan elips ini merupakan bagian penting dalam komputer grafik karena memungkinkan penggambaran bentuk melingkar dan oval secara efisien di layar e-pixel. Midpoint circle dan ellipse algoritma ini menggunakan prinsip simetri dan operasi bilangan bulat, sehingga prosesnya lebih cepat dan ringan. Kedua algoritma ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti game, desain grafis, dan CAD,
serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem visual yang lebih kompleks. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mas Fikri, ada Ya. berapa metode perhitungan algoritma lingkaran? Oke, bisa dijawab oleh Mas Adam. Oke, mungkin ini saya jawab ya. Untuk metodenya mungkin ada tiga, baik untuk lingkaran maupun elips. Yaitu ada algoritma DDA, Digital Differential Analyzer. Nah, kenapa? Terus juga ada algoritma Bresnam dan juga ada algoritma main point circle. Jadi untuk perhitungan atau metode cara menggunakan algoritma itu ada tiga. Oke, sudah terjawab Muhammad Dwi. Baik, baik. Gimana Muhammad Teguh, ada yang ingin ditanyakan? Paham. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. kenapa algoritma Minpoint lebih sering digunakan untuk menghitung? Nah, di sini kan sebelumnya ada tiga kan di situ dari ketiga main point itu atau dari ketiga algoritma. Kenapa sih algoritma main point ini yang sering digunakan? Karena algoritma main point ini lebih mudah digunakan daripada yang lain dan lebih efisien. Untuk algoritma DDA ini kurang efisien karena melibatkan operasi floating point atau pecahan. Sementara algoritma Bresnam untuk lingkaran menggunakan perhitungan integer. Jadi lebih baik menggunakan algoritma main point sendiri. Seperti itu Muhammad Teguh. Oke, sudah Oke, terjawab. terjawab. Oke, Paham. paham. Oke. Paham. Oke, kurang lebihnya dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Udah Don deh. kah?